Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Teras Petang edisi hari ini Rabu 10 Juni 2015. Sejumlah informasi akan kembali kami hadirkan untuk Anda, termasuk topik utama kami, Ilham Arif Sirajudin kembali ditetapkan sebagai tersangka dan data kependudukan yang menjadi kunci sejumlah persoalan. Bersama saya Nur Fitri Ishak, inilah Teras Petang selengkapnya. Kedatangan KPK ke Makassar kemarin pemirsa ternyata untuk menyita kembali bukti baru keterlibatan Ilham Arif Sirajudin dalam dugaan korupsi PDAM di kantor PDAM dan kantor PT Traya untuk melengkapi bukti-bukti berdasarkan sprindik baru yang telah dikeluarkan KPK per tanggal 5 Juni lalu. Berikut kami hadirkan untuk Anda kutipan wawancara kami via telepon dengan Humas Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha. Terkait penetapan Ilham Arif Sirajudin sebagai tersangka, itu penetapannya kapan dan apa yang menjadi pertimbangan KPK? Ya, pertama adalah KPK menjalankan putusan pra-peradilan, yaitu mengembalikan bukti-bukti yang menurut hakim berdasarkan putusan pra-peradilan itu diperoleh melalui cara yang tidak sah. Jadi kemarin penyidik KPK ke dua lokasi, yaitu satu di kantor PDAM Makassar dan satu lagi di PT Raya kalau nggak salah di Makassar untuk mengembalikan bukti-bukti yang sebelumnya telah disita. Tapi berdasarkan surat perintah penyidikan baru, yaitu pada tanggal 5 Juni, penyidik melakukan penyitaan kembali terhadap bukti-bukti tersebut. Baik, kita berbicara terkait kemungkinan yang biasa terjadi Pak ya adalah langsung penetapan kembali sebagai tersangka. Akan ada langkah apa yang akan ditempuh KPK setelah ini? Kalau langkah-langkah kemarin KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah bukti-bukti. Kemudian ya biasanya kalau untuk penyidikan kan dilakukan sejumlah pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sementara itu, pemirsa kuasa hukum Ilham Arif Sirajudin, Nasiruddin Pasigai mengatakan penetapan tersangka adalah hak KPK. Namun tim kuasa hukum juga akan kembali mengumpulkan bukti jika ada yang salah dengan proses hukum yang berjalan. Ya, tentu kami dari tim penasihat hukum akan mempelajari mengenai penetapan KPK itu ya, yang menentukan Pak Ilham kembali jadi tersangka. Kalau misalnya kami menemukan bahwa di dalam penetapan itu terjadi penyimpangan hukum seperti di masa lalu, maka Pak Ilham selaku warga negara tentu memiliki hak untuk membela diri dan juga menempuh langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk itu. Nah, langkah-langkah yang kita tempuh tentu juga adalah bagian dari upaya untuk mengoreksi dan kemudian meluruskan berbagai hal yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum itu. Apalagi sebelumnya sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dari Pak Ilham itu kan dinyatakan tidak sah. Sampai sekarang putusan itu belum dilaksanakan oleh KPK secara utuh karena terkait dengan pemulihan harkat dan martabat Pak Ilham itu kan belum dijalankan oleh KPK. Tetapi kemudian belakangan ini dia langsung mengeluarkan sprindik dan penetapan baru yang menempatkan Pak Ilham itu sebagai tersangka. Oke. Isi putusan pengadilan yang menyatakan Ilham Arif Sirajudin tidak sah sebagai tersangka KPK adalah karena bukti-bukti yang ada hanya berupa fotokopi. Nah, KPK sudah melengkapi berkas-berkas dan melengkapi dengan bukti asli. Seperti itu. Apakah bukan hanya berupa fotokopi, dari sekian bukti-bukti juga itu ada asli, ada saksi-saksi yang dia tampilkan dari pihak penyelidik dan pihak penyidik, dan semua keterangan dan bukti-bukti yang diajukan itu kan sudah diuji di depan persidangan, dan ternyata keterangan-keterangan yang dia berikan itu meyakinkan pengadilan bahwasanya bukti-bukti tersebut belum memenuhi syarat untuk menetapkan Pak Ilham itu sebagai tersangka. Artinya belum ada pembuktian yang memenuhi standar minimal, yaitu 2 alat bukti yang cukup.
Oke, berarti ketika KPK sekarang merasa sudah yakin dengan 2 bukti, sah-sah saja ketika Ilham Arif Sirajuddin kembali ditetapkan sebagai tersangka, begitu Pak? Ya, itu terserah dari versi KPK, ya. Tetapi kemudian kami tentu akan melihat dan mempelajari dasar-dasar dari penetapan tersangka Pak Ilham kembali ini. Inilah yang sementara saya mau koordinasikan dulu dengan saya punya klien. Oke. Ya, bagaimana kira-kira keputusan finalnya itu nanti kemudian akan diinformasikan lebih lanjut.